Pertama, sekali lagi gue mengajak kita sekalian memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan perkenannya maka di sore hari yang cerah ini kita diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang oleh Tuhan, sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam mengikuti proses pelantikan anggota BPD periode 2022-2028 di Desa Adobala. Pada tempat yang pertama, gue ingin menyampaikan permohonan maaf mengaku titik lantik di sore hari dan begitu cepat proses pelantikannya. Dalam 1-2 hari ini memang kami di pemerintah Kecamatan Grobogolit menyelenggarakan beberapa kegiatan. Kegiatan BIMTEK penyusunan RPJMDes bagi 9 kepala desa baru, yang narasumbernya memang tidak main-main. Narasumbernya langsung dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dari BP4D Kabupaten Flores Timur, dan baru tadi Kabak Hukum. Sehingga sebenarnya masih menarik memang diskusi di penyusunan RPJMDes menjadi salah satu produk hukum desa untuk perjalanan 6 tahun kepemimpinan para kepala desa baru ini. Tetapi gue sampaikan bahwa Pak Kabak Hukum, sore hari ini juga di jam 4 gue juga ada pelantikan anggota BPD yang baru. Karena gue ingin supaya ketika SK-nya sudah ada, maka proses pelantikan ini harus bisa berjalan cepat, sehingga teman-teman anggota BPD yang baru ini bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota BPD yang diamanatkan dalam Perda nomor 10 tahun 2014 di pasal 3 yang sudah disebutkan dalam diktum SK tadi itu. Sehingga pada kesempatan yang baik ini gue menyampaikan provisiat kepada 5 anggota BPD yang baru. Mudah-mudahan dalam menjalankan tugas BPD nanti dapat menjalankan aspirasi masyarakat itu, karena kalau tidak hulu dalam diktum SK namanya bahwa amal mereka merupakan keterwakilan daripada unsur wilayah dan unsur perempuan. Sehingga gue berharap seperti begitu. Pada kesempatan ini juga gue menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman anggota BPD periode yang kemarin, Ama Yohanes Laba Bisara bersama teman-teman lain. Memang titik hulu bahwa proses BPD ini sebenarnya sudah selesai di 2021 kemarin. Akan tetapi bahwa memang ada situasi yang memang mengharuskan titik bahwa proses naik ini tidak berjalan normal. Tetapi bahwa ketika tidak berjalan normal, anggota BPD lama tetap menjalankan tugas naik sebagaimana biasa. Nah, menjalankan tugas sepanjang anggota BPD baru belum dilantik, sehingga tidak ada persoalan menurut saya. Dari 5 anggota BPD yang dilantik hari ini, dan juga Bu Nakune sepintas Bu ke ruangan camat untuk mengganti jas Nakune, Bu sepantas baca si struktur organisasi lalu di rencana kegiatan ini bertepatan dengan berdirinya Kecamatan Grobogolit di tanggal 21 Januari di 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, gue hitung-hitung namanya di 20 tahun yang lalu dalam SK Bupati Kecamatan Grobogolit ditetapkan di tanggal 21 Januari 2022. Mudah-mudahan dengan proses pelantikan bertepatan dengan hari ulang tahun kecamatan ini, gue belum berpikir untuk mau rayakan bersama. Tetapi memang gue tidak sadar namanya, tidak sadar ternyata gue keluar dari ruangan di sebelah kiri kalau kita masuk nih ada terpancang nih 21 Januari. Sehingga mudah-mudahan dengan proses pelantikan bertepatan ini Inarak lebih semangat lagi, karena gue ini tiga generasi muda, Fortunatus, Amakiara Ragere dan Suban Raya. Kalau Suban Raya ini memang gue kenal cukup lama, orang aktivis, orang pergerakan di organisasi, sehingga gue tahu persis bahwa dengan proses pelantikan ini mudah-mudahan membawa perubahan yang besar bagi proses perencanaan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Desa Adobala. Dan juga satu anggota
anggota BPD yang lama, sama Laurentius Malisrani, yang juga adalah termasuk salah satu motor penggerak juga. Walaupun beliau ini disiplin di pendidikan, tetapi hampir sehari-hari beliau bisa. Artinya bahwa sepanjang mengikuti jalannya pemerintahan di Desa Adobala ini, salah satu motor penggerak yang baik juga adalah di tangan Laurentius Malisrani. Mudah-mudahan dengan proses pelantikan ini terus mendorong penjabat kepala desa yang kami percayakan untuk menakodai kepemimpinan di Desa Adobala ini, mudah-mudahan bisa berjalan secara baik. Yang paling pertama, tugas anggota BPD menjalankan tugasmu sebagai anggota BPD ini paling kurang proses penetapan RKPDes. Yang paling pertama untuk 2022, sehingga dalam rapat paripurna penetapan RKPDes ini, ruang-ruangnya dibuka untuk bagaimana selalu melihat aspirasi masyarakat yang masuk ketika musyawarah desa itu, lalu ditetapkan dengan paling kurang prioritas-prioritas kebutuhan yang mendukung proses pembangunan yang ada di Desa Adobala ini. Ini soal RKPDes. Lalu yang kedua, dalam soal pembahasan RAPBDes 2022. Seyogianya harus menjadi tolak ukur yang baik ketika menempatkan pagu anggaran untuk menjawab persoalan-persoalan yang di tengah-tengah masyarakat. Sehingga jangan sampai nanti ketika ruang-ruangnya sudah diberikan kepada BPD sebagai lembaga pemerintahan di tingkat desa untuk melakukan kerja-kerja seperti begini, lalu nanti diabaikan. Karena ruang-ruangnya ada di tangan BPD, proses penetapan RAPBDes dan APBDes nanti. Sehingga ada dua pekerjaan awal yang harus dijalankan di tahun ini adalah penetapan RKPDes dan juga pembahasan RAPBDes dan juga penetapan APBDes. Lalu yang berikut, dalam kaitan dengan kami titip ke saudara kami Amanatus Nama Songan menjalankan tugas sebagai penjabat kepala desa ini. Penjabat kepala desa ini, jabatan ini selesai ketika proses pelantikan kepala desa baru. Maka dari kurun waktu yang ada, sampai dengan 2023 ini, karena ini meneruskan jabatan kepala desa yang lama, Arianto Aratabel, maka berakhir juga di tahun 2023. Maka nanti kerja-kerja BPD untuk bisa melakukan musyawarah, apakah kita bisa melakukan proses musyawarah mufakat untuk kita bisa melanjutkan atau memilih kepala desa definitif untuk 1 tahun jabatan ini sampai dengan 2023. Dia coba dikomunikasikan dengan masyarakat dulu. Tetapi prosesnya ini Miyagi lewat penetapan musyawarah desa melalui musyawarah BPD, paripurna BPD, penetapan pengangkatan kepala desa antar waktu napun. Jadi tidak dilakukan proses pemilihan, Tetapi sepanjangnya harus disosialisasikan supaya teman-teman yang ada di sini, tokoh-tokoh yang ada di sini, figur-figur muda yang ada di sini, mau tidak kalau maju jadi calon kepala desa antar waktu yang dalam prosesnya ini cuma 1 tahun, tetapi dihitung 1 periode 6 tahun. Dihitung 1 periode. Ini mau tidak? Ini sepanjang disampaikan dulu. Kalau tidak ada, maka dibuatkan juga dalam berita acara bahwa kami sudah melakukan sosialisasi, kami sudah melakukan proses ini, tetapi tidak disetujui oleh masyarakat. Dibuatkan berita acara lalu diusulkan. Akhirnya Pak Natus ini bisa menjalankan tugas sampai dengan 2023. Jadi kita harus menyamakan persepsi ini dulu. Jangan sampai amarah berpikir bahwa nanti ini adalah kami yang titip syawal dan kami take. Nah tugasnya ini ketika 1 bulan, baru dilantik di Desember kemarin, 1 bulan selesai kalau prosesnya jalan. Tetapi apakah teman-teman di desa ini mau tidak dengan 1 tahun, kurang lebih 1 tahun ini, lalu dihitung 1 periode 6 tahun.
Ini juga harus disampaikan, dijelaskan secara baik kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di desa Ato Bala ini supaya paham dan mengerti. Jangan sampai ketika sudah selesai baru kok tuh enak dihitung sampai dengan tunem naik. Karena ini juga butuh konsep yang sama, butuh pemahaman sama dalam proses tolling. Sehingga ruang-ruang ini harus dibuka sehingga teman-teman anggota BPD mempunyai tanggung jawab soal pelaksanaan ini. Karena tugas BPD ini menyelenggarakan rapat-rapat seperti begitu. Rapat-rapat seperti musyawarah untuk pemilihan kepala desa, musyawarah untuk penetapan RKPDes, RAPPDes, APPDes, dan tugas-tugas BPD lain. Jadi paling kurang teman-teman yang baru dilantik ini kurang lebih 4 orang ini juga bisa berkomunikasi baik dengan Pak Laurentius Malisrani dan juga Yohanes Laba Bisara dan teman-teman yang lain yang periode lama, supaya regenerasi itu ini bisa berjalan secara baik. Kita mesti harus banyak belajar dalam proses ini. Kita sebagai BPD ini menjadi mitranya pemerintah, bukan lawannya pemerintah. Jadi menjadi mitranya pemerintahan desa, mitranya pemerintah desa karena BPD juga salah satu lembaga pemerintahan di tingkat desa. Lalu karena dalam proses pembangunan yang selama ini di desa Ato Bala ini cukup bagus, cukup baik, partisipasi masyarakat juga sudah baik sekali ini, maka kita menjaga supaya partisipasi masyarakat ini selalu dimotivasi untuk sama-sama bekerja sama dengan pemerintah desa, dengan BPD, dengan lembaga-lembaga yang ada di sini, dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini, terutama tokoh muda yang ada di sini, supaya bagaimana bisa mengembangkan desa Ato Bala ini secara baik. Memang dalam tahun 2022 ini PMK 190 mengamanatkan kepada pemerintah desa untuk menggunakan dana desa ini sesuai dengan pagu yang sudah ditentukan. Pagu anggaran yang sudah ditentukan. Misalnya soal BLT. Ini dana desa PMK ini sudah mengultimatum supaya menjalankan 40% dari dana yang ada. Kalau 40% tidak hitung-hitung cukup besar. Bisa 200 lebih, bisa 300 juta untuk hanya sekedar membayar BLT. Lalu untuk COVID saja itu sekitar 8% untuk membelanjakan COVID. Lalu stunting saja bisa 4% dari dana desa, pagu dana desa. Lalu nanti belum lagi di pendidikan, 3 PAUD. Belum lagi masuk yang sisanya itu masuk ke pertanian dan lain sebagainya. Maka kalau kita mau jujur saja, memang hampir praktis di 2019, 2020 dan 2021 kemarin itu banyak dana yang tersedot hanya soal BLT saja. Karena ini menjadi program nasional. Sekarang ini kalau PMK 90 mengamanatkan seperti itu, lalu misalnya mereka menginput tidak sampai dengan 40%, maka dana nagune bukan untuk bisa dialihkan kepada desa-desa lain untuk menganggarkan misalnya orang miskin yang ekstrim dan lain sebagainya. Maka kita harus pintar-pintar menyampaikan hal ini kepada masyarakat. Banyak desa yang sudah melakukan penetapan RKPDes soal KPR ini. Tetapi amanat undang-undang yang menyampaikan seperti itu. Kalau tidak tahala maka doain aku nih rakover ke ikan 40% aku nih yang jatah tidak rakover ke tempat lain. Harus tidak tahala. Maka kita harus membangun kesepakatan di tengah-tengah desa, di tengah-tengah masyarakat. Dan ini memang agenda nasional. Tetapi kalau kita ulang pemberian BLT ini karena amanat ini karena orang yang di PHK kan, orang yang punya pekerjaan lalu diberhentikan dari pekerjaan, maka dampaknya seperti begitu. Kalau kita sih ada nara pun atau kayak hampir di Larantuka, kalau Larantuka mungkin tetapi kita sih ada nara pun atau kayak si desa Ato Bala kecamatan Purbagolit mungkin di PHK dari pekerjaan lalu titip atau ya akan mungkin pakai. Maka komunikasi antara pemerintah desa dan juga BPD dan tokoh-tokoh masyarakat harus terjalin secara baik. Secara administrasi, secara usulan boleh,
Tetapi tidak bersepakat untuk tidak mesti bangun agumu silu hutan nanti. Kalau tidak boleh PT lorong PT ini memang masih banyak butuhkan untuk talut pengaman, masih banyak butuhkan untuk saluran air, masih banyak butuhkan untuk infrastruktur yang itu. Sehingga kalau tidak jujur saja, memang banyak yang keberatan, protes paguyuban kepala desa di mana-mana. Tetapi ini sudah perintah. Maka kalau tidak jalankan Allah dan anak-anaknya bisa offer kepada orang lain, maka tidak rugi. Kita laksanakan, kita sendiri yang misalnya kita tetapkan KPM di sini misalnya 75 KK saja, lalu yang lain tidak dapat, pasti juga protes sana sini. Dan ini juga membuat gap di tengah-tengah masyarakat. Maka kalau tadi dengan kesempatan yang pelani, mio kakak Ari Amarana Mari Oneke untuk soal pemanfaatan ini sebaik mungkin demi kepentingan lebih banyak orang. Supaya titik impikan pembangunan si desa Adobala untuk kesejahteraan masyarakat ini harus bisa berjalan secara baik. Tubuh desa Adobala ini juga sering dalam pertemuan pihak pembukaan kegiatan juga disampaikan bahwa salah satu desa yang mempunyai website desa satu-satunya di Kecamatan Kuluwagolit yang resmi. Kalau yang tidak resmi ini juga banyak. Satu di desa Sukutokan tapi belum resmi. Dewiane juga gue ikuti diskusi dengan Ibu Menteri Pendaya Gunaan Aparatur PPA nih, Perlindungan Perempuan dan Anak ini. Nah, ini yang difasilitasi oleh Amarudi Tokan. Ya, gue juga ikuti bersama. Tetapi tidak resmi ini, sehingga manfaatkan website desa ini sebaik mungkin untuk menjual potensi-potensi yang ada di tingkat desa. Biarnya kita ulun bahwa BUMDes yang sudah menjadi BUMDes dampingan daripada Bank NTT. Tetapi golot ada supaya tidak hanya menjual ke watak-watak nih. Kita setiap hari ini juga butuhkan misalnya kain lipat. Kain lipat ini juga pasti setengah mati kalau BUMDes ini penyertaan modal daripada pemerintah desa. Lalu BUMDes yang kelola, titik belanja Wadimor, mungkin Pulau Makassar, Launa ini titik Gute, Kodi, Bopira, pasti go. Tetapi pelayanan untuk di masyarakat di desa Adobala. Tetapi kalau kita ingin berkembang, maka kita bisa mengembangkan pasar kita di. Kita hanya mungkin menyediakan kebutuhan untuk mungkin melayani orang mati saja misalnya dengan sarung yang kewatak nih, sarung lipat dan lain sebagainya. Dan dia sangat cepat modalnya ini kalau boleh. Daripada orang Makassar yang sampai di sini yang ralate lipat atau nih miangkir dulu sekitar 60-65 ribu, lalu miangkir tidak kesulitan tidak nanti setengah mati ya BUMDes ambil. BUMDes karena di pasar yang sudah ada di pasar yang sudah ada. Itu baru satu pasar. Belum lagi tidak mungkin mengembangkan ekonomi kreatif yang lainnya. Sehingga memang kalau BUMDes ini berjalan secara baik, maka kita bisa menyerap tenaga kerja yang ada, anak-anak muda yang ada mempunyai kreatif dan lain sebagainya itu, ya kita bisa jual mereka, kita bisa memanfaatkan mereka untuk menjual apa saja yang bisa dihasilkan lewat kreativitas orang muda yang ada di sini. Sehingga harapan gue, jangan semata-mata untuk pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga pembangunan ekonomi kreatif juga harus bisa dimanfaatkan. Termasuk juga pembangunan sumber daya manusia. Karena suatu ketika ama Malisran ini pasti tidak hidup terus, pasti butuh generasi berikutnya. Butuh generasi berikutnya itu yang kita menyiapkan mereka sebaik mungkin supaya ada dampingan dana daripada pemerintah desa
melalui sumber daya manusia ini, supaya kita perhatikan mereka punya mulai dari perkembangan stunting, mulai dari perkembangan sekolah TK PAUD, dan harus bisa memperhatikan sekolah TK PAUD itu secara baik, supaya ada berapa puluh orang yang sekolah di bawah itu menjadi generasi 20 tahun ke depan, bos. Di TC sudah punya kebanggaan, ada dokter bukan dokter main-main, dokter matematika di Undana. Ketika gue ke Kupang, sering bertemu untuk melakukan diskusi dan lain sebagainya. Dan mereka juga menginginkan supaya ada perkembangan di tengah-tengah masyarakat di tingkat desa. Maka dengan konsep gue yang 2022 ini, dengan pelantikan 9 kepala desa baru ini, maka gue lakukan bimbingan teknis penyusunan RPJMDes. Supaya RPJMDes kita yang mungkin 6 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu nih, biasanya kita istilahnya copy paste dari luar, tidak sesuai dengan kondisi desa setempat. Maka kita merencanakan setiap tahunnya tetap ada ada lanjutan lain lagi. Maka memang kita perencanaannya mulai gali daripada kebutuhan lokal desa. Jadi memang tidak harus kembangkan betul potensi-potensi yang ada di sini, lalu tidak bisa membangun dengan dana desa yang sudah diamanatkan lewat undang-undang desa ini. Ruang ini sangat terbuka, Bapak Ibu sekalian. Masuk di 2022 ini, 2021 kemarin ini sudah ada alokasi kinerja untuk dana desa. Ini memotivasi para perangkat desa ini, memotivasi para pelaku-pelaku yang ada di tingkat desa ini untuk bagaimana mengelola dana desa ini sebaik mungkin supaya ada perkembangan di sana. 2021 kemarin, 2022 ini ditetapkan 2 desa alokasi kinerjanya. 1 desa Orinara, 1 lagi di desa Redotena dapat alokasi kinerjanya tambahan dana lagi sekitar 200 juta. Maka kalau tambahan dana semakin banyak, kita semakin semangat untuk bekerja. Sehingga ini juga memotivasi teman-teman perangkat desa yang sudah luar biasa nih, kekompakannya yang sudah luar biasa nih. Sehingga bisa terus mengembangkan, sehingga lewat BPD musyawarah di tingkat dusun, supaya menggali kebutuhan apa yang sangat mendesak di sini, lalu bisa memanfaatkan dana desa ini soal perkembangan pembangunan, termasuk juga pengelolaan oleh TPK. Transparansi ini penting, tanggung jawab moral kita ini penting terhadap perhutanan yang sudah dipilih oleh masyarakat ini, sehingga rupiah-rupiah yang ada dalam RKPDes lalu ditetapkan lewat APBDes, rupiah-rupiah itu ada manfaatnya ini. Jangan sampai manfaatnya yang take rupiah-rupiah namun. Rupiah-rupiah namun harus ada manfaat yang luar biasa. Jangan sampai tidak ada manfaat. Karena tidak yakin bahwa satu ketika pasti juga undang-undang desa ini pasti juga mereka akan meninjau kembali. Sehingga sepanjang dana desa ini masih ada, maka semangat untuk membangun desa ini terus harus digaungkan. Supaya tidak punya kurang-kurang apa yang ada di sini, kita bisa bangun. Termasuk memang konsep awal gue itu memang tidak harus bangun sebuah tempat olahraga yang berasih. Selain Posa Ado Bala yang selama beberapa tahun tertidur sudah bangkit kembali lewat beberapa turnamen. Nanti semangat tuh. Dan gue diskusi dengan polisi Yamin. Kalau tidak salah waktu ini kami ada raker para camat, kena beto si Hotel Papa John's yang tempat kami nginap lalu nasabah kami lalu kami diskusi. Dan punya dukungan luar biasa. Mari coba mau sampaikan supaya ada pembangunan infrastruktur olahraga yang beraneh supaya infrastruktur olahraga yang beraneh. Bukan semata-mata tidak menghabiskan uang lalu habis takut. Tetapi kami pikirkan ke depan ini, Nuanto ini kalau tidak bangun secara melah, maka pendapatan juga luar biasa. Pendapatan luar biasa.
1 jamnya saja tidak sewa dengan 100.000 aman. Sepanjang malamnya satu malamnya sewa bisa 5-6 jam, sudah pemasukan sekitar 700.000. Itu 1 hari. Belum lagi tidak butuhkan mungkin tempat parkir dan lain sebagainya. Jadi sekarang kalau desa-desa yang ada di kota-kota ini seperti begitu. Ingin bangun, tetapi memang berani keluarkan sejumlah uang yang memang kita anggarkan dalam RKPDes kita. Memang butuhkan uang banyak, tetapi ketika itu ada manfaatnya di belakang. Kita sadar Allah, tetapi setiap tahunnya tetap berkembang terus. Dan kalau olahraga ini sudah dijadikan sebagai industri. Industri ini berarti bahwa ini kerja-kerja yang menghasilkan benefit, keuntungan. Maka kalau nak menghasilkan keuntungan, aku mau baik. Pasti tidak pemerintah desa juga inginkan supaya satu saatnya PADS itu pendapatan asli desa kita juga harus meningkat untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan yang lain. Makanya kalau sepanjangnya kalau titik hode 5 tamal, maka gue yakin dan percaya bahwa suatu ketika titik si Kecamatan Kulubagolid ini ada langkah-langkah maju untuk bisa pembangunan demi kepentingan mensejahterakan masyarakat di Lombok Tengah. Jadi ini mungkin pandangan-pandangan gue pada proses pelantikan ini, sehingga di mana saja gue harus sampaikan. Harus sampaikan konsep-konsep pembangunan yang ke depan mengarah yang lebih baik lagi. Lalu umum, gue baru-baru ini juga rapat bersama para kepala desa, gue ingin bersih-bersih. Bersih-bersihnya konsep bersih-bersihnya mulai dari dalam rumah. Bersih, kalau pola hidup bersih dan sehat PHBS, kalau tidak dengar, kalau sosialisasi yang disampaikan oleh teman-teman dari dinas kesehatan, penting untuk kelanjutan hidup kita PHBS. Lalu bersih-bersih dari lingkungan. Tidak harus ulang. Lorong-lorong, misalnya Miyagi kalau kepala desa DPDT, sebelum nak masuk kantor nak mesti 5 menit jalan keliling desa dulu. Nah ulang, ini titik lorong ini bersihkan lorong ini mana kepala dusun? Kepala dusun ini kan digaji di 1 bulannya dengan 2 juta lebih. Ketimbang yang honor si guru, ketimbang honor si puskesmas, honor prekantor. Ini bayarannya cuma kalau si puskesmas ini juta terus. Tapi prekantor ini 800. Kalau ibu Mio berapa? 750. Kepala dusun 2 juta lebih. Maka kerja-kerja kepala desa dia menyerahkan sepenuhnya kepala dusun. Gue pastikan bahwa lorong-lorongnya harus bersih, lingkungannya harus bersih. Kalau mulai kerja, maka masyarakat juga berpartisipasi untuk bekerja. Ini untuk kepentingan kita, pola hidup bersih dan sehat. Dan juga bersih-bersih di lingkungan kerja. Ketika aparat pemerintah, sekdes dan perangkat daerah kerja tidak bersih, maka gue sudah sampaikan di teman-teman kepala desa, ketika tidak bersih, maka jangan marah, kami evaluasi. Berhentikan saja. Dan sudah dibiayai dari dana daerah, lalu tidak menjalankan tugas itu secara baik, sepanjang kalau kerja itu tidak bersih, hanya memikirkan untuk kepentingan rakyat dan kelompok rakyat, maka tidak usah pakai. Dan gue sampaikan di mana saja, dan dia terbuka untuk gue. Dan gue sampaikan ketika sudah ditemukan, lalu kami marah nih, kami koordinasi, tapi tidak ada perubahan, maka jangan marah. Gue sampaikan akan mempekan ini nanti kami keluarkan rekomendasi untuk nih kepala desa untuk proses pemberhentian. Karena jaga amanat kepercayaan yang sudah diberikan Allah. Ya, ada beberapa konsep yang memang kami harus jalankan di 2022 ini, sehingga mudah-mudahan dengan proses pelantikan di DPD di Desa Adobala ini, supaya menyamakan konsep pemerintah ini yang kami sampaikan ini, lalu bisa memahami, mengikuti, lalu bisa menjalankan dengan mitra dengan pemerintah desa, supaya gagasan, konsep-konsep yang sudah disampaikan ini mudah-mudahan bisa berjalan di tingkat desa secara baik. Jadi ini mungkin beberapa pokok pikiran yang kami sampaikan pada kesempatan proses pelantikan ini. Mudah-mudahan dengan pelantikan anggota BPD baru ini ada membawa dampak perubahan. Perubahannya harus bisa ada dari waktu ke waktu. Amal Lorenzius Malisrani, gue percaya bahwa di tangan Amal Lorenzius Malisrani yang dipilih di
periode yang kedua ini mudah-mudahan bisa membawa teman-teman 4 anggota DPD yang lain ini dengan bekerja sama dengan pemerintah desa untuk bisa membawa desa Adat Bahala ini ke arah perubahan yang semakin baik di tahun-tahun mendatang. Mungkin desa saja yang gue sampaikan pada kesempatan ini akan membawakan ya, karena memang kami Rorontalo ini memang hampir praktis ini kami balik nala sore-sore sampai di rumah kan. Tapi aku ini memang gue potong